Hari ini kita sudah pun menjalankan ibadah puasa Ramadan 23 hari. Malam ini adalah merupakan malam yang ke-24. Tidak terasa ma'asyiral muslimin, kita sudah berada pada sulus yang terakhir. Kita sudah pun berada pada sepertiga yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ketika sepertiga yang pertama Allah membuka pintu rahmat kepada kita sekalian. Sepertiga yang kedua Allah membuka pintu maghfirah dan keampunan bagi kita semua. Dan hari ini kita berada pada sepertiga yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan kemerdekaan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya perjalanan waktu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Faqir teringat kepada salah satu hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan tegaknya hari kiamat sehingga masa menjadi sangat dekat antara satu masa dengan masa berikutnya. Takunus sanatu kasyahar, setahun bagaikan sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah, sebulan bagaikan satu kali Jum'ah ataupun seminggu. Wa takunul jum'ah kal yaum, satu Jumat bagaikan sehari. Wa yakunul yaum kasa'ah, satu hari bagaikan sejam. Wa takunus sa'ah kahtirakis sa'fah, dan satu jam bagaikan seperti terbakarnya bokongan kayu kering. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yataqarrabaz zaman. Coba kita perhatikan hari ini ma'asyiral muslimin, tidak terasa perjalanan waktu begitu cepat. Kalau masa-masa kita dahulu, barangkali orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, yang pernah menjalani puasa puluhan tahun yang lalu, tentu sangat merasakan begitu panjangnya waktu dari awal fajar sampai waktu berbuka. Tapi hari ini ma'asyiral muslimin, tidak terasa waktu. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada 24 Ramadan, yang berarti kita sudah berada di penghujung Ramadan. Perlukah kita muhasabah diri kita ma'asyiral muslimin, sepanjang Ramadan 23 yang sudah berjalan, apa yang sudah kita lakukan dan apa kebanggaan dan keistimewaan yang sudah kita lakukan. Karena salah satu daripada tanda khusran, alamatul khusran, isyghaluhu fil awqatil fadilah, tanda orang yang rugi adalah orang yang disibukkan oleh Allah dengan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam pada waktu-waktu yang sebenarnya penuh dengan fadilah dan kelebihan. Kalau kita sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat, maka pada bulan suci Ramadan yang merupakan awqatul fadilah, hada alamatul khusran. Ini tanda kita manusia yang akan mendapatkan kerugian, na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, 3 anak mimbar ketika itu di Masjid Nabawi. Pada tangga yang pertama, Rasulullah ketika itu mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah kembali mengucapkan kata-kata amin. Naik pada tangga yang ketiga, Rasulullah kembali mengucapkan kata-kata amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah selesai Rasulullah berkhutbah, ketika saat beliau turun, maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan kata-kata amin sebanyak 3 kali pada saat setiap kamu naik anak tangga ya Rasulullah. Apa maksud daripada ucapan amin itu? Maka ketika itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau membacakan doa, dan doanya malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ma'asyiral muslimin, doanya malaikat yang merupakan penghulunya para malaikat, yang merupakan asyraful di kalangan para malaikat, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Ini doa makbul atau tidak ma'asyiral muslimin? Ini doa ditentu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa ini diaminkan oleh baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Asyraful Anam, Khairul Khalqi alal Itlaq. Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Yang pertama kata malaikat Jibril dalam doanya, syaqiyyu 'abdun, merupakan hamba yang celaka. Merupakan hamba yang celaka, adraka Ramadan wan salakha minhu falam yughfar lah. Dia menemukan bulan suci Ramadan, Ramadan berlalu, Ramadan berakhir, tapi ini hamba tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syaqiyyu 'abdun, hamba yang celaka seperti ini, ma'asyiral muslimin. Maka hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hari ini berada di penghujung Ramadan. Mesti kita muhasabah diri, mesti kita introspeksi diri, mesti kita memperhitungkan diri kita, ma'asyiral muslimin, apakah kita sudah mendapatkan keampunan Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk memperoleh maghfirah ini? Apakah kita di 10 yang pertama sudah memohon rahmatnya Allah? Begitu banyak rahmat yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat semasa hidup di dunia, rahmat ketika sakratul maut, rahmat ketika berada di alam kubur, rahmat ketika kita dibangkitkan Allah di padang mahsyar, rahmat ketika kita berhadapan dengan timbangan kebaikan dan timbangan keburukan, rahmat ketika harus melintasi titian siratal mustaqim, dan seterusnya, sehingga kita akan berjumpa dengan rahmat yang paling agung, yaitu kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Sudahkah kita meminta rahmat-rahmat ini 10 yang pertama, atau kita hanya lalai dengan tujuan duniawi, hanya minta urusan duniawi? Ini artinya ma'asyiral muslimin, takutnya kita belum mendapatkan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dibacakan malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah. Amin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naik tangga yang kedua, kembali membacakan lagi doa malaikat Jibril, syaqiyyun 'abdun, celaka seorang hamba, adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Dia memiliki kedua orang tua, atau dia hanya memiliki salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua tersebut tidak bisa menjadi sebab bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah tahta aqdami ummahat. Mengatakan para pepatah ulama, mengatakan surga adalah berada di bawah telapak kaki ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingin mendapatkan ridha-Nya Allah, kita cari ridha pada kedua orang tua. Bahkan dalam riwayat disebutkan, walau kafiran, walaupun kedua orang tua kita kafir, tetap hubungan kita dengan beliau adalah sebagai ayah dan ibu. Tetap harus birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah diperintahkan kita untuk menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana. Begitu tinggi derajat kedua orang tua. Tapi ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi akhir-akhir ini ma'asyiral muslimin? Tidaklah salah seperti apa yang disampaikan dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab yang menyatakan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, antalidal ammatu rabbataha, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuan-tuannya. Para mufassir hadis mengatakan makna budak perempuan melahirkan tuannya adalah anak-anak yang sudah memperbudak ibu dan ayahnya. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini berapa banyak ibu-ibu kita yang disuruh jaga cucunya oleh anak-anaknya hari ini. Menjadi budak tanpa terasa kita telah memperbudak orang tua kita. Seharusnya di bulan suci Ramadan mereka habiskan waktu mereka untuk khatamkan Quran, memperbanyakkan bersolawat, tapi dia ditugaskan untuk menjaga cucu, cicit dan sebagainya. Sebenarnya selama ini dia sudah membesarkan diri kita, harus kembali membesarkan cucu-cucunya, dan kita tidak memberikan kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dalam kehidupan kita, antalidal ammatu rabbataha, anak sudah jadi tuan bagi ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, na'udzubillah. Hati-hati ma'asyiral muslimin, jangan buat hati orang tua kita sedih, jangan buat hati orang tua kita kecewa. Bila ini terjadi ma'asyiral muslimin, durhakalah kita, dan akhirnya kehadiran mereka tidak menjadi sebab kita masuk surga. Na'udzubillah. Diaminkan oleh baginda Rasulullah doanya malaikat Jibril, syaqiyyun 'abdun, ini adalah hamba yang celaka, memperbudak orang tua sehingga dia tidak bisa menjadi sebab mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Doanya malaikat Jibril, syaqiyun abdun, celaka seorang hamba, zukirta indah, kamu wahai Muhammad disebutkan di sisinya, falam yusalli alaik, tapi dia tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari ini para penceramah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jamaah yang menyambutnya dengan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak banyak jamaah yang mengikuti selawat kepada baginda Rasulullah. Pada kalimat nama Nabi Muhammad selalu dilantunkan, selalu disebutkan, zukirta indah, kamu disebutkan di sisinya, falam yusalli alaik, tapi dia tidak berselawat. Artinya ini orang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka na'udzubillah ma'asyiral muslimin, marilah di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki hati kita, basahkan lidah kita dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahkan lidah kita dengan khatamul Quran, karena ini adalah bulan yang sangat mulia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang lain, ja'akum syahrun mubarak, datang kepada kamu satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ufturida fiikum, ufturida alaikum siyamuh, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa pada bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Tuftah fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka ma'asyiral muslimin di bulan yang mulia ini. Wa tughlaq fihi abwabun nar, pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqallu fihi syayatin, syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ma'asyiral muslimin. Faman hurima khairuha faqad hurima, maka orang yang dihalangi oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah akan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurima, maka dia sungguh diharamkan. Maka dia akan lalai, akan ngantuk, akan tertidur, akan lalai dengan kesibukan-kesibukan. Malam 24, 25, 10 yang terakhir kita mendambakan Lailatul Qadar. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak menjadi man hurima khairuha faqad hurima, orang-orang yang diharamkan oleh Allah kebaikan Lailatul Qadar, karena pada malam tersebut adalah merupakan malam yang penuh barakah, malam di mana malaikat Jibril turun untuk membawa rahmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan salah satu tanda disebutkan kepada ulama, orang-orang yang berjabat tangan dengan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, dia akan mudah meneteskan air matanya ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ingat dosa-dosa yang dia lakukan, mudah meneteskan air mata, hatinya begitu sedih, hatinya begitu lunak. Insyaallah ini alamatul ihsan, ini alamatul hasan, tanda-tanda kebaikan bagi orang-orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan ini kita perbaiki hati kita, kita percantik hati kita, bersihkan hati kita ma'asyiral muslimin, karena hati ini akan menjadi cermin bagi tingkah laku perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, insyaallah mudah-mudahan ibadah Ramadan ini tidak hanya ibadah perut dan ibadah kemaluan daripada melakukan yang segala membatalkan puasa, tapi jaga mata kita, jaga mulut kita. Jangan sepanjang Ramadan ghibah terus, sepanjang Ramadan asyik dengar sesuatu yang diharamkan, mata lihat terus sesuatu yang sia-sia. Maka lihatlah mata memandang Al-Quranul Karim, mulut melantunkan qiraah bacaan Al-Quranul Karim, berselawat, berzikir, telinga mendengarkan orang-orang yang berzikir, orang-orang yang membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah semua dijaga. Mudah-mudahan insyaAllah puasa ini akan tentu lebih baik daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya para ulama-ulama, bahwa di bulan yang mulia ini kita memohon nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan peluang, diberikan satu hajah kita yang paling agung dan paling besar, yaitu berupa mendapatkan syurganya Allah, dan kita dijauhkan daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.